Hai semuanya, selamat datang kembali di Fast Movie. Kali ini Fast Movie akan merangkumkan sebuah film untuk kalian semua yang berjudul I Am a Hero. Film ini dirilis pada tahun 2015 di Jepang. Gak usah basa-basi lagi, yuk kita mulai ceritanya. Film diawali di mana ada 4 orang yang tengah berada di sebuah kantor. Dan ketika mereka tengah fokus menggambar, tiba-tiba ada sebuah berita yang mengatakan bahwa ada seseorang wanita berusia 27 tahun yang menggigit anjing peliharaannya sendiri. Setelah mereka selesai dengan pekerjaan mereka, salah satu dari mereka yang bernama Hideo Suzuki pulang ke apartemennya. Di dalam apartemen tersebut, Hideo tinggal bersama kekasihnya yang bernama Teko. Jangan ditiru ya guys, karena mungkin di Jepang hal seperti itu sudah dianggap biasa. Dan diketahui juga ternyata si Hideo ini cuma numpang aja nih guys di apartemennya si cewek ini. Berarti si Hideo ini cowok yang gak modal ya guys. Karena penghasilan dari si Hideo ini jauh di bawah UMR dan sering nunggak sewa kosan, membuat Teko harus terus-menerus nombok untuk membayar uang sewa kosannya. Karena Teko sudah mulai jenuh dan kondisi yang gitu-gitu aja, akhirnya dia mengusir Hideo dari apartemennya. Hideo pun memutuskan untuk pergi dan tidur di kantor tempatnya bekerja. Di pagi harinya, Teko menghubungi Hideo dan tiba-tiba dia mengatakan bahwa dirinya menyesal telah mengusir Hideo dari kosannya. Terdengar suara Teko yang seperti orang sakit, sehingga membuat Hideo khawatir dan memutuskan untuk bergegas pergi ke kosannya. Sesampainya di sana, Hideo mengetuk pintu beberapa kali, namun tak ada jawaban. Hingga akhirnya, dia mengintip ke dalam melalui sebuah lubang. Terlihat Teko yang tengah tertidur, tiba-tiba bangun dan tubuhnya kejang-kejang. Dan tiba-tiba Teko menyerang Hideo. Hideo yang tidak tahu apa-apa mencoba untuk menenangkannya. Karena Teko terus-terusan mengamuk seperti emak-emak ditagih hutang, akhirnya Hideo mencoba melawan balik dengan mendorongnya. Dan tanpa sengaja kepala Teko pecah. Karena panik, ia pun bergegas pergi dari kosan tersebut menuju tempat kerjanya. Tetapi sesampainya di sana, suasana di tempat itu pun tidak jauh berbeda, di mana semua teman kerjanya sudah mulai aneh dan saling bunuh. Setelah semua kekacauan terjadi, Hideo pun keluar dan ternyata dirinya melihat sebagian besar penduduk di kota sudah menjadi aneh. Ketika dia berlari menjauhi dari kekacauan, Hideo bertemu dengan seorang gadis dan juga seorang bapak-bapak di mana mereka berniat untuk melarikan diri dengan sebuah taksi yang terparkir di pinggir jalan. Di dalam taksi tersebut, mereka juga melihat sebuah berita yang mengabarkan bahwa hampir seluruh kota Jepang telah terinfeksi virus. Saat mereka menaiki taksi, ternyata bapak-bapak tadi sudah tergigit dan mulai berubah menjadi zombie dan menyerang seluruh penumpang taksi sehingga menyebabkan mobil yang mereka tumpangi oleng dan tergelincir. Singkat cerita, Hideo dan gadis tersebut yang bernama Hiromi selamat dari kecelakaan dan mulai berjalan menelusuri jalan yang sepi. Hiromi sempat membuka ponselnya dan mengecek berita di internet yang mengatakan bahwa virus zombie yang menginfeksi hampir seluruh penduduk kota di Jepang ini akan mati jika terkena cuaca dingin. Dan salah satu tempat yang paling aman adalah di Gunung Fuji yang dingin. Mereka pun akhirnya ke sana. Dan ketika hari mulai gelap, mereka memutuskan untuk beristirahat di sebuah kuil. Keesokan paginya, Hideo terbangun dan melihat bekas gigitan di leher Hiromi. Sontak saja Hideo langsung mengarahkan senjatanya. Diketahui bekas gigitan itu didapatnya dari seorang bayi. Hideo pun akhirnya mengurungkan niatnya untuk menembak Hiromi. Dia berharap gigitan itu tidak menembus ke dalam daging. Selain itu, fakta bahwa selama 2 hari ini Hiromi tidak menunjukkan perubahannya menjadi seorang zombie. Singkat cerita, ketika mereka tengah menelusuri hutan, tiba-tiba Hiromi bersikap aneh dan ternyata dia benar-benar terinfeksi.
Namun sepertinya si Hiromi ini tidak sepenuhnya menjadi zombie, karena mungkin yang menggigitnya pada waktu itu adalah seorang bayi. Singkat cerita, mereka pun melanjutkan perjalanannya ke Gunung Fuji. Dalam perjalanan terlihat ada sebuah keranjang belanja dari sebuah pusat perbelanjaan Fuji, yang artinya tujuan mereka sebentar lagi sampai. Mereka pun pergi ke pusat perbelanjaan tersebut. Sesampainya di sana, melihat suasana yang sangat sepi, kemudian mereka pun mencoba masuk ke sebuah toko. Dan ketika Hideo sedang mencoba beberapa pakaian, ternyata ada sebuah zombie yang tiba-tiba menyerangnya. Beruntung Hideo diselamatkan oleh sebuah kelompok yang kebetulan lewat, dan mereka berdua pun bergabung dengan kelompok tersebut. Setelah beberapa hari, persediaan makanan mereka mulai menipis. Pimpinan dari kelompok tersebut, yakni Iura, membuat sebuah rencana untuk mengambil persediaan makanan dari sebuah gudang penyimpanan. Selain itu, Iura meminta Hideo untuk memberikan senjatanya. Namun Hideo menolak untuk memberikannya. Akhirnya mereka mengajar Hideo hingga benjol. Setelah mereka berhasil merebut senjata dari Hideo, ternyata perselisihan antara Iura dan Sango untuk merebutkan posisi sebagai pimpinan dari sekelompok tersebut. Singkat cerita, mereka pun pergi menuju gudang penyimpanan makanan dan dipimpin oleh Sango. Saat mereka tengah mengambil makanan dari gudang tersebut, tiba-tiba terdengar suara musik yang cukup keras. Sango langsung menyadari bahwa ini adalah ulah dari Iura. Karena volume musik tersebut sangat keras, otomatis zombie di dalam gedung tersebut menyerang mereka. Ditambah lagi, ternyata Iura membuka pintu gerbang dari gedung tersebut, sehingga membuat seluruh zombie yang berada di luar masuk ke dalam. Hideo yang bersembunyi di dalam loker gudang mendengar suara dari walkie-talkie bahwa ada zombie yang berhasil naik ke atas gedung pengungsian. Mengetahui hal itu, Hideo memberanikan diri untuk keluar dari sana dan melawan zombie-zombie tersebut. Ketika dia keluar dari gedung tersebut, ia menemukan senjata tergeletak di lantai dengan beberapa peluru di sana. Sementara di tempat pengungsian, Sugumi tidak bisa menunggu lama lagi karena para pengungsi sudah berubah menjadi zombie. Akhirnya, Sugumi memutuskan untuk membawa Hiromi pergi dari tempat itu. Ketika mereka berdua berlari untuk menyelamatkan diri, mereka bertemu dengan Iura dan mengajaknya untuk kabur dari tempat itu dengan menggunakan sebuah mobil. Tapi tiba-tiba Iura menjadi aneh, dan ternyata Iura sudah terinfeksi oleh virus yang membuatnya berubah menjadi zombie. Pada saat mereka berlari dari kejaran Iura, mereka bertemu dengan Hideo, dan Hideo pun menembak Iura yang sudah menjadi zombie. Ketika mereka ingin pergi dari tempat itu, tiba-tiba bertemu Sango yang ternyata berhasil selamat. Ketika mereka hendak pergi, ternyata sudah ada gerombolan para zombie yang mengepung mereka. Walaupun sudah dipenuhi dengan keputusasaan yang luar biasa, mereka pun tetap berikhtiar dengan tetap mencoba melawan para zombie-zombie itu. Dibantu dengan ketiga temannya, Hideo mulai membunuh satu persatu para zombie tersebut. Tapi sayangnya, mereka satu persatu harus mati dan hanya menyisakan Hideo dan Sugumi. Namun pada akhirnya mereka berdua berhasil membunuh semua zombie yang ada di sana. Film diakhiri dengan Hideo, Sugumi dan Hiromi yang kembali melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang aman, yakni di Gunung Fuji. Dan untuk film kali ini lagi-lagi diakhiri dengan ending yang abu-abu ya guys, karena dalam film tersebut tidak diketahui apakah mereka nantinya akan benar-benar aman jika sudah sampai di Gunung Fuji. Segitu saja alur film I Am Hero kita pada hari ini. Jika ada kesalahan mohon dilupakan. Sampai ketemu lagi di video-video flash selanjutnya, dan bye-bye.